Assalamualaikum mahasiswa sekalian. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya mahasiswa sekalian. Nah, hari ini kita pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas hakikat manusia, bahwa manusia itu memiliki 8 hakikat dan memiliki 4 dimensinya sebagai manusia. Dan gunanya untuk apa? Gunanya karena dia nanti akan menjadi guru, dan guru harus memiliki dimensi-dimensi itu dan memiliki dan menjadi seorang yang manusia yang memiliki hakikat sebagai manusia utuh, memiliki nilai-nilai moral, etika yang tinggi dan lain sebagainya. Sekarang setelah kita belajar hakikat manusia, kita akan belajar mengenai hakikat pendidikan. Tujuan belajar hakikat pendidikan ini karena kalian akan menjadi seorang guru, nanti akan membelajarkan anak-anaknya di kelas dan akan berkecimpung di dalam pendidikan. Segala sesuatu yang terkait dengan fungsinya sebagai seorang guru harus memahami hakikat manusia, hakikat pendidikan. Sehingga kalau dia memahami hakikat pendidikan itu apa, dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai guru, dia akan mengetahui berada di koridor sebagai koridor pendidikan. Nah, mahasiswa sekalian, kita lanjut ya, hakikat pendidikan. Kita akan bahas pendekatan, batasan, tujuan, kompetensi, dan unsur pendidikan. Nah, ini akan kita bahas selama 2 kali pertemuan 4 dan 5. Baik mahasiswa sekalian, pendidikan itu mahasiswa sekalian seperti satu mata uang logam, bisa kita lihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi pendidikan praktis dan dari sisi pendidikan sebagai teori. Nah, mahasiswa sekalian, pendidikan sebagai praktek yaitu, apa sih pendidikan sebagai praktek? Yaitu, Ibu besarkan dulu ya mahasiswa sekalian. Nah, pendidikan sebagai praktek yakni seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk membantu pihak lain agar memperoleh perubahan perilaku. Jadi yaitu seperangkat kegiatan atau aktivitas yang dapat diamati dan disadari dengan tujuan untuk memperoleh perubahan perilaku. Dia seperangkat aktivitas ya. Tentunya aktivitas ini adalah aktivitas yang telah disusun, dirancang, dan diorganisir serta dimanage dengan baik. Nah, kalau pendidikan sebagai satu teori adalah seperangkat pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengontrol berbagai gejala dan peristiwa pendidikan, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman empiris maupun hasil perenungan yang dalam untuk melihat makna pendidikan dalam konteks yang luas. Jadi, mahasiswa sekalian, pendidikan sebagai praktek dan pendidikan sebagai teori. Jadi pendidikan sebagai praktek itu adalah aktivitas, yaitu kegiatan pendidikan yang merupakan aktivitas seperti ngajar dan lain sebagainya. Contohnya ngajar dan lain sebagainya. Itu pendidikan sebagai dalam praktek. Pendidikan sebagai teori itu ilmunya, teorinya. Seperti Ibu ngajar kalian tentang hakikat manusia, ada dimensi-dimensi, ada hakikat manusia, dimensi manusia, hakikat pendidikan, itu teorinya. Teori tentang
hakikat manusia, teori tentang hakikat dimensi manusia, teori tentang hakikat pendidikan, itu teorinya. Nah, kalau pendidikan sebagai teori adalah teori tentang pendidikan, salah satunya adalah hakikat tentang manusia, hakikat tentang pendidikan, teori-teori belajar, itu pendidikan sebagai teori. Berikutnya, mahasiswa sekalian, kalau pendidikan sebagai praktek, maka pendidikan sebagai praktek itu perlu dilaksanakan berlandaskan pada teori pendidikan. Jadi ketika pentingnya teori tentang pendidikan itu sangat penting. Pentingnya untuk apa? Untuk digunakan dalam praktek pendidikan. Nah, demikian pula teori pendidikan seyogyanya bercermin dari praktek pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam praktek pendidikan dapat mengimbas pada teori pendidikan. Sebaliknya, perubahan dalam teori pendidikan dapat mengimbas pada praktek pendidikan. Nah, begini maksudnya mahasiswa. Tadi itu ada teori, ada praktek ya. Begini maksudnya. Di sini ada pendidikan itu sebagai praktek dan pendidikan sebagai satu teori. Pendidikan sebagai satu teori itu kan ada banyak ya dibahas. Nah, bahasan tentang ini digunakan untuk nyusun prakteknya. Bahasan tentang ini, tentang pendidikan sebagai satu teori. Pendidikan sebagai teori itu kan ada teorinya tentang apa pendidikan. Nah, teori ini digunakan untuk nyusun praktek. Nah, hasil setelah praktek menggunakan teori ini, setelah praktek menggunakan, nah punya dapat hasil kan? Hasil dari pendidikan sebagai praktek digunakan untuk nyusun teori lagi. Jadi mereka ini sangat saling tergantung, saling mensupport. Jadi pendidikan sebagai teori itu dipakai untuk menyusun rancangan praktek. Setelah disusun prakteknya apa, dilaksanakan di sekolah atau di bidang pendidikan, akan dapat hasil. Ini kan akan menghasilkan sesuatu. Hasilnya ini tadi digunakan lagi untuk nyusun teori. Begitu maksud di sini. Nah, jadi mereka pendidikan sebagai praktek dan pendidikan sebagai teori itu saling melengkapi. Berikutnya, mahasiswa sekalian, terkait dengan upaya mempelajari pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sains, pendekatan filosofi, dan pendekatan religi. Maksudnya apa? Bahwa pendidikan sebagai teori itu, mahasiswa sekalian, nah, maksudnya teori pendidikan sebagai teori dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sains ya, pendekatan sains, pendekatan kemudian pendekatan filosofi,
Dan berikutnya pendekatan religi. Nah, kita lihat dulu pendekatan sains. Pendekatan sains itu ngomongnya apa? Ya, yang diomongin maksud pendekatan sains itu pendekatan berdasarkan ilmunya. Nah, pendekatan sains misalnya teori tentang belajar. Teori belajar itu ngomongnya apa? Bahwa anak itu akan belajar dengan maksimal, itu menyenangkan. Akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal kalau pembelajaran itu diselenggarakan dengan menyenangkan. Nah, ilmu itu nanti ini teori ya, teori, ini praktek. Nah, kalau teori belajarnya bilang bahwa anak akan belajar secara akan mendapatkan hasil belajar yang menyenangkan jika dibelajarkan dengan cara yang menyenangkan. Jika anak akan belajar memperoleh hasil belajar yang maksimal jika menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, kalau teorinya ngomong begitu, maka prakteknya gunakan media yang menarik. Nah, gitu. Nah, kalau dari filosofi itu falsafahnya bahwa salah satu filosofi tentang pendidikan kita adalah filosofi orang Indonesia ingaso sumtulodo ingmatio mangunkaso tuturi handayani, yang di depan memberikan contoh, yang di tengah memberikan dukungan, yang di belakang mengikuti. Nah, filosofi ingaso sumtulodo ingmaso mangunkat matio tuturi bayat tuturi handayani. Nah, ini filosofi ini digunakan nanti dalam prakteknya apa? Kalau ingaso sumtulodo di depan itu memberi contoh bahwa seorang guru adalah orang yang di depan, bukan di depan mengajar di depan, tidak, bahwa dia adalah seorang panutan. Maka seorang guru itu ketika dalam praktek ngajarnya berlakulah sebagai seorang yang patut menjadi contoh. Nah, berikutnya bagaimana religi? Kalau religi mengatakan seperti apa? Bahwa hormatilah orang yang lebih tua. Maka praktiknya kita berikan contoh sebagai seorang guru. Kalau guru punya pimpinan, maka guru perlu menghormati orang yang lebih tua, sehingga jika ingin diharapkan anaknya menghormati, maka seorang guru perlu memberikan contoh supaya anak-anaknya juga. Nah, guru perlu tersenyum, memberikan contoh. Nah, dalam salah satu agama dikatakan bahwa apa katanya? Senyum itu adalah sedekah di hadapan wajah saudaramu. Maka terapkan, guru saya memberikan senyum di hadapan siswanya. Itu maksudnya praktik pendidikan seyogyanya berlandaskan pada teori pendidikan. Berikutnya, pendekatan sains tadi sudah dijelaskan. Pendekatan sains yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Disiplinnya tadi Ibu jelaskan, ada disiplin dalam teori belajar, maka gunakan media yang ini. Kalau filosofi, misal filosofinya apa, maka prakteknya gunakan. Kalau religinya hormati orang tua, maka prakteknya kita harus terapkan sebagai orang yang menghargai orang yang lebih tua dari kita, juga menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda.
Nah, jadi prakteknya ketika guru mengajar di sekolah, dia menghormati yang tua, tetapi dengan siswa-siswanya dia menyayangi, begitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau begitu, berdasarkan penjelasan tadi, apa yang bisa disimpulkan tentang pendidikan? Seperti dituliskan di pengertian ini, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan seterusnya. Ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Inilah pengertian pendidikan. Nah, mahasiswa sekalian, pendidikan kita itu, terutama di Indonesia, itu ada trisentis pendidikan, yaitu di sini di negara kita itu mengenal ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu seperti lembaga pendidikan. Nah, seperti mahasiswa sekalian kuliah di Universitas Lampung, itu adalah pendidikan formal. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan ada pendidikan informal. Apa pendidikan informal? Bahwa seorang manusia itu juga mendapatkan pendidikan. Pendidikan dari mana? Dari keluarga, masyarakat, industri, LSM, komite sekolah, dewan pendidikan. Ini adalah pendidikan informal. Kemudian ada pendidikan non formal. Misalnya pemerintah itu menyelenggarakan pendidikan, misalnya non formalnya itu misalnya apa ya, akta CE, misalnya tentang paket A, paket B, paket C. Nah, begitu. Sementara yang diselenggarakan oleh masyarakat misalnya kursus-kursus itu juga pendidikan informal. Yang non formalnya adalah akta A, akta B, atau akta C. Seperti yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, misalnya pendidikan untuk masyarakat desa tertinggal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial itu non formal. Tapi kalau khusus-khusus itu adalah pendidikan informal yang penyelenggarakannya adalah masyarakat, industri, LSM, dewan pendidikan, dan komite sekolah. Kalau non formal itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Depak, dan DPRD. Nah, itu yang membedakan antara pendidikan formal dan non formal adalah penyelenggaranya. Kalau pendidikan formal itu penyelenggaraannya adalah lembaga pendidikan formal, sementara pendidikan non formal itu bisa Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Depak, dan DPRD. Lalu yang informal itu adalah masyarakat, industri, LSM, komite sekolah, dan dewan pendidikan. Nah, mahasiswa sekalian, pendidikan itu punya batasan. Tidak segala sesuatu yang terjadi itu adalah pendidikan. Pendidikan itu sebagai proses transportasi budaya. Jadi di batasan pendidikan merupakan proses transformasi budaya, transfer budaya. Kemudian pendidikan merupakan proses pembentukan pribadi. Pendidikan merupakan proses penyiapan warga negara, dan pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Inilah batasan pendidikan mahasiswa sekalian. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, dan pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Jadi ada 4 batasannya. Transfer budaya, menyiapkan sebagai warga negara, menyiapkan sebagai tenaga kerja, dan proses pembentukan pribadi. Berikutnya, kita akan bahas pengertian dasar pendidikan. Tadi sudah ya.
Nah, kita mengenal bahwa ada pendidikan nasional ya. Pendidikan nasional? Yaitu pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan undang-undang yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Inilah pendidikan nasional. Kemudian pendidikan nasional kita itu adalah pendidikan yang memiliki warna karakteristik yang khas dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan tempat yang lain. Misalnya, pendidikan nasional kita tentu berbeda dengan pendidikan di negara misalnya Australia, di negara misalnya Arab Saudi. Walaupun negara kita itu negara dengan mayoritas Muslim tertinggi tentu, tapi kita berbeda. Perbedaannya terletak di mana pendidikan nasional kita dengan negara-negara lain. Bahwa pendidikan nasional kita itu pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Rakyat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, negara lain, mengapa ini kita berbeda dengan negara lain? Ya karena jawabnya karena kita berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang, sedangkan negara lain tidak memiliki Pancasila dan undang-undangnya tentu berbeda. Undang-undang kita, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45. Nah, ini yang membedakan bahwa pendidikan kita itu ya perlu menjunjung nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Pancasila dengan 5 silanya: 1, ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah 5 sila ini perlu masuk di dalam sistem pendidikan nasional kita. Dan 5 dasar ini tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, itu yang dikatakan pendidikan nasional kita itu merupakan pendidikan yang merupakan ciri khas pendidikan di negara kita dan tidak dimiliki oleh negara lain. Berikutnya, mahasiswa sekalian, Ibu sudah menjelaskan tentang hakikat pendidikan ya. Ada pendidikan, ada apa itu pendidikan dalam praktik, pendidikan dalam teorinya, kemudian tujuan pendidikan nasional kita. Nah, batasan pendidikan, pengertian pendidikan formal dan non formal. Mahasiswa sekalian, jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa hakikat pendidikan itu bisa dilihat dari sebagai teori dan sebagai praktek. Namun kedua hakikat pendekatan ini, teori dan praktek ini saling mengisi, saling mendukung. Bahwa praktek pendidikan itu membutuhkan teori, praktek pendidikan membutuhkan teori, dan praktek pendidikan membutuhkan teori, dan pengembangan teori membutuhkan hasil dari praktek pendidikan. Kemudian bahwa pendidikan kita itu berbeda dengan pendidikan di negara lain, yaitu pendidikan kita merupakan pendidikan nasional yang berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Pancasila. Nah, itu tidak dimiliki oleh negara lain. Dan pendidikan kita menganut trisentris, bahwa ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Di manakah pendidikan formal pendidikan yang diselenggarakan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sementara informal itu pendidikan yang
yang terjadi di masyarakat, sementara non formal yang diselenggarakan oleh misalnya dinas sosial, Depak dan lain sebagainya. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini mahasiswa. Namun sebelum pertemuan kita akhiri, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Tugas yang pertama, mahasiswa sekalian, coba kalian tuliskan tujuan dari pendidikan nasional kita. Mahasiswa sekalian, Ibu minta menuliskan tujuan pendidikan nasional kita. Nah, cukup 1 halaman saja. Bu, tulis tangan apa ketik? Tulis tangan. Sebab kalau ketik, khawatirnya cuma kopas, nggak sempat dibaca. Nah, begitu ya mahasiswa sekalian, kuliah kita di pertemuan 4 ini. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.